Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan pelajaran matematika kedua. Konsentrasi abang dan kakak semua, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan video berikut. Pelajaran kita hari ini adalah pangkat bulat negatif dan nol. Pangkat bulat positif sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi hari ini kita belajar pangkat bulat negatif dan nol. Silakan diperhatikan barisan berikut. Barisan ini adalah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 3. Jadi anak-anak ustazah, coba kamu lihat ada arah panah menuju kanan dan arah panah menuju kiri. Di tengah-tengahnya itu adalah bilangan dasar 3, bilangan pokok 3 dengan pangkat 0. Ke kanan kamu perhatikan itu adalah bilangan berpangkat positif. Dan ke kiri bilangan berpangkat negatif. Bila kamu lihat, bila kita ke kanan, itu hasilnya kita dapat bila dikalikan. Jadi pangkat positif biasanya seharusnya itu dikalikan dari bilangan sebelumnya. Hasil bilangan berpangkat sebelumnya dikalikan dengan bilangan pokok yang sama. Jadi bilangan 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi saya sampaikan ke kamu semua, setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bila arah panah ke kanan artinya dikalikan. 3 pangkat 0, 1. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Dan seterusnya. Hari ini kita belajar tentang pangkat negatif. Lihat, dari 3 pangkat 0, 1 dibagi 3. Karena 3 pangkat minus 1 artinya dibagi dengan bilangan pokok yang sama. 3 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1 bagi 3, 1/3. 3 pangkat min 2 artinya adalah 1/3 dibagi 3 lagi. 1/3 dibagi 3 hasilnya 1/9. 3 pangkat minus 3, 1/9 dibagi dengan 3, hasilnya 1/27. Seterusnya. Coba Anda perhatikan antara kiri dan kanan. Bilangan berpangkat positif dan pangkat negatif. Apa yang kamu dapatkan? Ya benar bahwa bilangan berpangkat positif berbanding terbalik dengan bilangan berpangkat negatif. Mudah-mudahan Anda semua paham. Coba Anda lagi buatkan satu barisan dengan bilangan pokok yang berbeda dengan contoh yang ustazah berikan ini ya. Dari hasil yang tadi, dari pola bilangan tadi, untuk bilangan bulat N dan bilangan pokok A dengan A kurang dari 0 serta A tidak sama dengan 1 akan diperoleh pola. Perhatikan polanya. Bila ke kanan itu adalah A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Sesuai dengan positifnya A pangkat 2. Bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Ya, A pangkat min 1 menjadi 1/A. A pangkat min 2 artinya 1/A pangkat 2. A pangkat min 3, 1/A pangkat 3. A pangkat min 4, 1/A pangkat 4. Semakin jelas ya bahwa antara pangkat positif dan pangkat negatif itu berbanding terbalik.
Dengan demikian, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Coba kita buat contoh. 2 pangkat minus 3 artinya 1, 2 per. Bagaimana? Ya, 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Saya ulangi, A pangkat minus 3 kita ganti menjadi 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Begitu ya Ananda. Jadi setiap bilangan tadi saya sampaikan A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 5 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi kalau bilangan pokok berapapun jumlahnya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 1 juta pangkat 0, 1 sama dengan 1. Untuk elemen bilangan bulat A kurang dari 0. Untuk N elemen bilangan bulat A kurang dari 0. Contoh, perhatikan Ananda contohnya. Nomor 1, nyatakan kebentuk bilangan dengan eksponen positif. Jadi, soal ini bilangan berpangkat negatif dibuat menjadi bentuk positif. A pangkat negatif 3, P pangkat min 3. Bagaimana hasilnya? A pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. A pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. P pangkat min 3. P pangkat min 3 sama dengan 1 per P pangkat 3. Perhatikan kembali abang kakak supaya jelas. Contoh kedua, nyatakan kebentuk bilangan dengan eksponen negatif. A. 8 pangkat 3 sama dengan B. X pangkat P sama dengan. Jawabannya untuk A, 8 pangkat 3 sama dengan 1 per 8 pangkat minus 3. Perhatikan, 8 pangkat 3 sama dengan 1 per 8 pangkat min 3. 1 per 8 pangkat min 3. Betul-betul diperhatikan ya Ananda sekalian. B. X pangkat P sama dengan 1 per X pangkat min P. X pangkat P sama dengan 1 per X pangkat min P. Paham? Coba kamu buat angka yang lain. Selanjutnya contoh ketiga. Hitunglah bila tadi kita nomor 1 dengan nomor 2 baru mengganti pangkat dari bilangan bulat berpangkat positif ke bilangan bulat berpangkat negatif, dari bilangan bulat berpangkat negatif menuju pangkat positif. Sekarang kita sudah melakukan operasionalnya. Hitunglah 2 pangkat min 2 tambah 3 pangkat 0 dikurang 4 pangkat minus 1. Nah, kita jadikan semua ke pangkat bulat positif. 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 3 pangkat 0 adalah 1. 4 pangkat min 1 adalah 1 per 4 pangkat 1. Perhatikan abang-abang, kakak-kakak semua. Oke, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2.
3 pangkat 0 itu adalah 1. Dikurang 1/4 pangkat 1 itu hasilnya 1/4. Karena 4 pangkat 1 itu hasilnya 4. Ya, kita gabungkan. Kita buat bilangan pokok yang bulat tanpa pecahan di depan. 1 tambah 1/4 dikurang 1/4. 1 tambah 1/4 dikurang 1/4. Hasilnya 1. Perhatikan kembali. 1/2 kuadrat tambah 1 dikurang 1/4 pangkat 1. 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 tambah 1 dikurang 1/4 sama dengan 1 tambah 1/4 dikurang 1/4. 1/4 dikurang 1/4 hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita perhatikan contoh keempat. Nomor 4. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa populasi hewan A menjadi setengahnya tiap 10 tahun. Mulai tahun 1990, jumlah populasi adalah 2 juta ekor. Hitunglah jumlah populasi hewan A pada tahun 2020. Perhatikan dari soalnya, mulai tahun 1990 sampai dengan 2020. Berapa tahun abang kakak? 30 tahun. Oke, kita mulai ya. Penyelesaian. Diketahui jumlah populasi awal 2 juta ekor. Berkurang menjadi setengahnya per 10 tahun. Per 10 tahun. Artinya kita ngomong satu periode adalah 10 tahun. Ya. Dari pertambahan tahun, berapa lama tahunnya? 1990 menuju 2020. Berapa lama ya? 2020 kita kurangkan dengan 1990. Itu 30 tahun. Karena kita tadi bicaranya adalah setengahnya setiap 10 tahun, maka kita jadikan 30 dibagi 10. Sama dengan 3 periode. Oke. Maka N-nya sama dengan 3. Jadi berapakah jumlah hewan pada periode ketiga? Ya. Itu hasilnya adalah 2 juta jumlah hewan pertama atau jumlah populasi ketika pertama kali kita melakukan penelitian 2000 ekor. Dikali setengah. Dari mana setengah? Dari tadi soalnya dikatakan menjadi setengah setiap 10 tahun. Jadi setengah setiap 10 tahun. Setengah, kalau 20 tahun setengah lagi, setengah kali setengah. 30 tahun kali setengah lagi. Artinya setengah dipangkatkan 3. Ya, tadi 3 yang tadi periode ya. Jadi 2 juta dikali setengah dipangkatkan 3. Hasilnya 2 juta dikali 1/8. Ingat ya kakak abang, dari mana 1/8? Setengah dikali setengah dikali setengah. 1/8. Berapa hasilnya? 2 juta dikali 1/8 adalah 250 ekor. Bisa kamu gunakan cara ini. Kamu juga bisa menggunakan baris bilangan. Ya abang kakak. Ya. Arah kiri. 2 juta ke kiri, artinya dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Bisa ya? Nanti coba gunakan yang mana. Boleh menggunakan dengan cara ustazah ini, juga boleh menggunakan dengan cara abang kakak sendiri. Untuk mengukur apakah kamu memahami pelajaran yang ustazah berikan ini, ustazah memberikan kuis kepada abang dan kakak sekalian.
Silakan menggunakan media pelajaran yang lain atau menggunakan buku untuk menjawab kuis-kuis yang Ustazah berikan ini. Ustazah sengaja mencocokkan antara kuis yang Ustazah berikan dengan contoh soal yang Ustazah berikan tadi. Silahkan mengerjakan, semoga kamu tetap semangat. Insya Allah, apa yang kita lakukan hari ini, berberat-berat, bekerja lebih harus mandiri, mudah-mudahan ada hasilnya dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di kertas nanti kamu tuliskan ini adalah kuis kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.